Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah Dedi Mulyadi, yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Muhar, Bapak Kiai Hasan Wiyanto, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada sore ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ar-Raudhah, mengaji bersama dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan pada tahun ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kehadiran kita di majelis ta'lim ini dapat menambah kualitas ilmu kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama sekali tentu saja saya sampaikan rasa syukur saya, rasa terima kasih saya. Alhamdulillah sore ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Raudhah. Meskipun ya sudah beberapa kali saya hadir di masjid untuk sholat subuh berjamaah, termasuk kemarin ketika ada negosiasi tahu di sini tidak saya hadir, tapi sore ini bisa berkesempatan untuk bertatap muka dengan bapak dan ibu. Ini merupakan apa namanya, anugerah bagi saya, karunia bagi saya, penghormatan bagi saya. Meskipun dulu sekali saya juga pernah diminta Pak Tuhan untuk mengisi acara Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi tahun berapa, tahun Muharram lupa saya, ya, sudah ada. Bapak dan ibu, mungkin barangkali ada yang belum pernah ketemu dengan saya. Alhamdulillah, saya ini sudah beberapa waktu terakhir ini menjadi warganya Pak Dodi di RT 7. Meskipun statusnya belum pindah di RT 7. Jadi saya sehari-hari masih tinggal di Sulangi, tapi ya sering beberapa kali. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu. Alhamdulillah sore ini saya hadir dengan ibunya anak-anak, Bu Eli. Silakan Bu Eli berdiri supaya ibu juga kenal ya. Oh sudah tahu, baik. Ya, baik. Ya alhamdulillah, yang pertama sekali bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang ini sudah berada di paruh terakhir bulan Sya'ban.
beberapa hari lalu kita sudah masuk di nisfu Sya'ban, dan insya Allah sebagian besar kita juga memanfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk banyak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita sudah berada di paling terakhir bulan Sya'ban, yang berarti ya tidak lama lagi, ya, kurang dari setengah bulan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nah, tentu saja bahwa kita sudah diberi kesempatan hidup oleh Allah sampai dengan di paruh kedua bulan Sya'ban ini kita syukuri. Nah, kita masih tetap berharap, berdoa semoga kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Karena manusia itu tidak ada yang tahu, ya. Sekarang kita masih bisa ada di masjid, bisa jadi nanti malam atau besoknya tiba-tiba sudah tidak ada, sangat mungkin. Itulah sebabnya maka Masya Allah itu, ya, doa yang diajarkan kepada kita ketika masuk dari Rajab itu luar biasa. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah hafal semua dan sudah mengamalkan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami bulan Rajab, berkailah pula kami di bulan Sya'ban, dan berilah kesempatan kepada kami untuk bisa menjumpai bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah bulan Ramadan sudah 2 pekan lagi, mudah-mudahan sampai, dan mudah-mudahan diberi umur panjang bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga tidak merupakan Ramadan yang terakhir untuk kita masih diberi umur panjang untuk bisa menjumpai Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mengapa kita itu kalau Ramadan datang itu harus menyambutnya dengan senang, menyambutnya dengan bergembira, menyambutnya dengan bahagia? Ya karena memang Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Sering diibaratkan sebagai tampang dulu. Bayangkan bagaimana tidak mulia dalam bulan Ramadan itu ada banyak fadilah, banyak keutamaan yang Allah janjikan kepada kita sebagai orang yang beriman. Saya sebut beberapa saja. Yang pertama, dengan datangnya bulan Ramadan itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mencapai derajat manusia terbaik, yakni orang yang bertakwa. Bahwa saya yakin sudah hafal semuanya darinya itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat manusia taat. Itu yang pertama. Manusia terbaik, manusia terhormat. Yang kedua, dengan puasa kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus semua dosa kita yang telah lalu.
Bapak-bapak, ibu juga saya yakin sudah hafal dari ini. Man sholat Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang itu yang telah lalu. Lalu apa lagi? Dengan datangnya bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya Bapak dan Ibu sudah tahu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu sekali lagi adanya di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang saya sebutkan, ya, meskipun banyak sekali fadilah, tapi yang terakhir yang ingin saya sebutkan adalah bahwa puasa itu merupakan satu-satunya ibadah yang balasannya itu tergantung Allah sendiri bagaimana cara membalasnya. Dalam salah satu hadis qudsi Allah menyatakan bahwa yang namanya kebaikan itu selalu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan 10 kali, sampai bisa 700 kali. Tetapi Allah mengecualikan puasa. Ilas tol Absoluri puasa itu untukku, kata Allah, dan aku akan membalasnya sendiri terhadap orang-orang yang berpuasa. Jadi balasannya tidak diberikan saat jelas oleh Allah, karena saking hebatnya, saking besarnya, sehingga Allah yang menyatakan aku sendiri yang akan membalas. Jadi Masya Allah, ya, banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan yang Allah berikan ketika bulan Ramadan itu datang. Ya, oleh karena itu, ya sudah sepantasnya kalau kita itu bukan menyambutnya dengan bergembira, menyambutnya dengan bahagia, dengan senang hati, ya, karena akan mendapatkan banyak hal yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu, agar supaya bahwa Ramadan kita nanti itu betul-betul efektif bagi kita, bahwa Ramadan itu nanti betul-betul akan bermanfaat dan membawa berkah bagi kehidupan kita, ya kita perlu betul-betul mempersiapkan diri dengan baik di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, terkait dengan persiapan menyambut Ramadan ini, setidaknya ada 4 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu persiapan yang terkait dengan dimensi ruhiyah, mental spiritual. Yang kedua, persiapan yang terkait dengan dimensi ilmiah, keilmuan. Lalu yang ketiga, persiapan yang terkait dengan dimensi jasadiah, badan, jasad kita ini. Lalu yang terakhir, persiapan yang terkait dengan dimensi malia atau harta benda.
Mari coba kita untuk uraikan satu persatu. Ya, mudah-mudahan dengan uraian nanti kita menjadi betul-betul siap dalam menghadapi Ramadan, sehingga Ramadan itu nanti betul-betul kita bisa menjalaninya dengan ibadah yang sebaik-baiknya, sehingga Ramadan kita itu berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, dimensi rohiyah, dimensi mental spiritual. Bagaimana kita itu menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan senang hati, dengan gembira. Jangan malah sebaliknya, begitu Ramadan datang itu sedih, susah. Waduh, Ramadan itu sekolah ngelih ya. Sebulan penuh ya. Susah ya. Ada nggak kira-kira orang yang dengan datang Ramadan itu susah? Ada nggak? Pasti ada. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tidak susah seperti itu. Mudah-mudahan kita kalau Ramadan datang itu ya tadi bahagia, gembira, senang dengan datangnya Ramadan. Nah, untuk bisa menyambut Ramadan itu dengan senang, dengan gembira, tentu saja memang harus ada iman di dalam diri kita, ya, keyakinan kita yang kuat bahwa Allah itu Tuhan kita. Ya. Nah, kalau sudah tertanam keimanan yang kuat, ya insya Allah diperintahkan apa saja, ya. Beratnya kayak apa, ya. Termasuk diperintahkan untuk puasa sekalipun, itu ya ringan deh, ya nyaman deh. Makanya Allah berikan dalam Al-Quran menggambarkan konsep iman itu seperti dengan kontrak jual beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqalu fi sabilillahi fayaqulu wa yuqtalu al-ayat dan seterusnya. Sesungguhnya Allah itu telah memberi diri orang-orang mukmin. Nah, di orang-orang mukmin itu ya, orang-orang mukmin itu yang diberi ya dirinya dan hartanya, jiwanya dan harta. Berarti ya seluruh apa yang kami ini sebenarnya sudah diberi oleh Allah. Dan kita ini kan semua tahu kalau kita ini sudah melakukan kontrak jual beli barang yang semula menjadi milik kita ini ya, kemudian menjadi milik yang membeli. Nah, yang membeli itu Allah. Harganya apa? Surga. Ya. Iman digambarkan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga akhirnya sesungguhnya kalau orang itu sudah betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya pada hakikatnya sudah merasa tidak memiliki apa-apa, sesungguhnya sudah dijual kepada Allah semuanya. Ya. Makanya orang yang beriman itu lalu kemudian ya diperintahkan apa saja ya iman. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh zakat, zakat. Disuruh puasa, ya puasa. Meskipun beratnya yang apa. Bahkan kalau sampai suatu ketika diminta untuk berperang sekalipun, dia berperang.
seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ya wajar karena sudah dijual semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah diperintahkan untuk puasa yang meskipun kelihatannya berat, harus meninggalkan makan minum yang menjadi seharian kita itu, ya insya Allah menjadi ringan untuk dilaksanakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan umat Islam untuk berpuasa itu dengan memanggil kita sebagai orang yang beriman. Panggilannya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada untuk berpuasa. Jadi yang diperintahkan untuk berpuasa itu memang hanya orang yang beriman. Artinya apa? Kalau tidak beriman ya tidak usah berpuasa. Tapi kalau beriman ya harus berpuasa. Begitu logikanya. Ya. Dan menariknya ya Bapak dan Ibu, ini mari coba kita kaji. Menariknya, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang memang ya berhak untuk memerintahkan apa saja, tetapi ketika memerintahkan puasa ini pun juga dengan cara yang ya boleh dikatakan sangat-sangat humanis, sangat-sangat mempertimbangkan sisi kemanusiaan kita. Artinya apa? Allah itu seakan-akan tahu bahwa puasa itu memang berat jadinya. Tapi ya orang berat, orang itu tangan itu mobil itu hubungan suami istri kan berat. Tapi Allah memerintahkannya itu dengan cara yang sangat indah. Coba misalnya ya, setelah Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan kepadamu untuk berpuasa. Allah itu seakan-akan tahu kalau kita itu ketika diwajibkan itu berat. Allah kemudian menyusuri dengan kalimat kata kutiba alaikumusiyam itu. Ya puasa itu berat, tapi sing tak wajib ke poso iki janjane ora mung kowe tok. Umat-umat biyen yo padha ae wajib poso. Umat-umat terdahulu sudah melakukan puasa, jadi kamu tok, kamu tidak sendirian. Berarti kan luar biasa. Secara psikologis menjadikan kita itu, oh iya, ternyata kok yang diberitakan tidak ada saya. Ternyata orang-orang yang dulu-dulu sudah diperintahkan untuk berpuasa. Lalu masih disuruh karena aku dibalik lagi nanti pembeli aku tetap takut supaya kamu puasa ini bukan main-main. Dengan puasa ini kalau kamu jalankan, kamu akan jadi orang yang bertakwa. Ditunjukkan tujuannya, ditunjukkan sasarannya, ditunjukkan targetnya. Luar biasa. Lalu apa lagi? Allah masih mengatakan ayat ma'dudah. Kamu mewajibkan poso ini tidak selama-lamanya. Kok tidak kok poso terus tidak? Hanya beberapa hari saja. Begitu Allah sangat memerintahkan puasa. Ya. Jadi tadi yang pertama sudah dinyatakan yang diwajibkan puasa itu tidak hanya kamu sendiri, umat-umat terdahulu juga sudah diwajibkan. Disusul lagi dengan bahwa puasa itu hanya beberapa hari tertentu.
ya, yang jumlahnya adalah 1 bulan Ramadan penuh, ya. Kadang-kadang bisa 29 hari, kadang-kadang 30 hari, ya. Itu jumlahnya. Setelah itu kemudian masih disusul lagi dengan kalimat faman kana minkum maridun, barang siapa kalau di antara kalian itu ada yang sakit, sakitnya di situ juga tidak sakit tertentu. Soalnya Allah yang menyatakan kalau ada yang sakit, ya, awal ada safarin, atau kalau kamu sedang pergi untuk kebaikan tentu saja, faktor ayam itu kamu boleh tidak puasa sementara kalau sakit. Kalau kamu sedang pergi boleh tidak puasa. Loh, kan luar biasa ya. Betapa Allah itu memahami betul ya, beratnya puasa, ya, sehingga kemudian kamu kalau sakit boleh tidak puasa, kalau sedang bepergian boleh tidak puasa. Cuma dengan catatan faidatun min ayyamin ukhra, ya boleh tidak puasa tapi nanti diganti hari yang lain sejumlah hari yang ditinggalkan, ya. Makanya ada istilah dengan qadha puasa itu mengganti hutangnya itu, ya. Loh, itu masih diberi lanjutan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Tapi dari orang yang memang sudah betul-betul berat untuk berpuasa, ya, mungkin karena sudah sangat tua, mungkin karena ada undur-undur tertentu, ya, yang memang tidak memungkinkan dia berpuasa secara permanen, ya, dia boleh tidak puasa tetapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan 1 orang fakir miskin sehari, ya. Tapi ayat berikutnya dilanjutkan, kalau ingin berbuat baik artinya memberi fidyah itu tidak hanya memberi makan 1 orang miskin, tapi memberi 5 orang, 10 orang ya boleh saja. Kalau kita punya uang, ya fidyah tidak harus kemudian bagi 1 orang miskin, ya, tidak, ya, boleh lebih, ya. Nah, jadi masya Allah, Bapak dari dulu, kalau kita melihat ayat diperintahkannya puasa ini, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan puasa itu sedemikian rupa indah, ya, sangat humanistik, mempertimbangkan sisi kemanusiaan manusia, ya, sehingga ya kira-kira wajarnya, ya, kalau kemudian orang itu normal, ya mestinya, ya, kemudian tadi kalau dia punya pasangan, insya Allah dia akan menyambut perintah puasa itu dengan senang hati dan kemudian akan bisa melaksanakan dengan puasa, ya. Nah, jadi itu persiapan mulia, ya. Jadi perasaan yang senang, perasaan yang nyaman, gembira menyambut Ramadan itu, sehingga kemudian kamu bisa merayakan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, dan itu dimungkinkan kalau kita punya keimanan yang kuat. Bahkan yang kedua, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua persiapan ilmiah. Persiapan ilmiah itu persiapan yang terkait dengan ilmu mengenai ibadah puasa Ramadan. Ini sangat penting karena memang yang namanya ibadah dalam Islam itu dasarnya itu, amal dalam Islam itu dasarnya itu, ya. Makanya dari kitab
apa itu pesantren yang terkenal di Papua itu Makmuzibat Fakul umat itu tidak mampu akal ibu bagi jatuh laku baru Makmuzibat bahwa orang yang beramal tanpa ilmu amalnya itu ya tertolak ya. Oleh karena itu untuk bisa beramal dengan baik itu makanya kemudian harus bersambungan ilmu. Makanya juga ilmu dari semua itu ya. Nah mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak ibu-ibu di majelis taklim sore ini oleh Allah dicatat sebagai persiapan ilmiah di dalam menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa yang namanya bulan Ramadan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan banyak sekali amal. Tapi tentu saja yang akan bisa mendapatkan fadilah-fadilah tadi bisa belajar orang yang bertakwa, bisa mendapatkan ampunan Allah, bisa mendapatkan Lailatul Qadar, bisa mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Itu ya dengan catatan kalau puasanya diterima. Nah kalau puasanya diterima, kok dapat ini semuanya? Itu adalah bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah menyatakan dengan tegas, ya, kan min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Hadis ini sangat populer, terutama kalau nanti di bulan Ramadan pasti para kiai mengulik hadis ini. Banyak itu kata Nabi, orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ya, kenapa kok hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Ya kan puasanya tidak diterima. Nah oleh karena itu ya harus betul-betul memahami ya mengenai ibadah puasa kita itu apa yang kita harus tinggalkan, apa yang harus kita lakukan selama sebulan Ramadan. Ya. Nah, saya menyampaikan hal yang praktis-praktis saja, ya, tidak kajian media yang sebenarnya. Nanti tak mungkin suatu ketika terutama di bulan Ramadan ini bisa mengaji kembali tentang fikih puasa ya dari kitab yang dibaca dari kitab taklim itu. Tapi yang sekarang ini yang saya sampaikan yang praktis saja. Nah, Bapak dan Ibu, yang namanya puasa itu sebenarnya secara substansial gitu, yang paling mendasar itu kalau dari sisi pendekatan kebahasaan itu kan orang menahan imsak, menahan tidak melakukan sesuatu itu menahan. Nah yang ditahan atau tidak dilakukan itu apa saja? Nah ini akan kita bahas, ya, yang akan kita bahas. Nah yang pertama, ya, orang yang berpuasa itu tentu saja memang menahan diri dari makan dan minum. Itu jelas yang pertama, ya. Menahan diri dari makan dan minum. Tadi ada batasan waktunya, ya. Di dalam ayat-ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan itu ada batasannya ya, dari mulai
terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu tidak boleh. Ya. Jadi harus puasa perut, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, puasa yang sedikit di bawah perut. Tahu ya Bapak, dari itu maksud saya ya. Puasa yang sedikit di bawah perut ya. Artinya apa? Ya tegasnya kita tidak boleh berhubungan suami istri pada saat Ramadan. Itu juga harus ditahan. Tidak boleh tidak. Nah, dua hal yang harus ditahan ini yaitu menahan makan minum atau puasa perut dan puasa yang sedikit di bawah perut tadi, menahan hubungan seksual suami istri, itu yang termasuk rukun puasa. Ya, artinya apa? Kalau kita puasa sampai kemudian makan minum atau puasa kemudian kita melakukan hubungan seksual, itu puasanya batal secara kemudian. Ya, berarti puasa kita nol nilainya dan harus membayar tahap. Ya, jadi jangan main-main. Ya. Jadi puasa itu kalau sampai ditinggalkan, itu masya Allah, itu apa? Dendanya itu hukumannya berat sekali. Meninggalkan puasa sehari saja, ya. Itu kalau tanpa uzur. Kalau tadi ada uzur karena pergi, karena sakit, kan hanya mengganti sehari yang ditinggalkannya sesuai dengan yang ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada uzur, bapak-bapak, ibu-ibu puasa, kok siang-siang tidak ada uzur makan, tidak ada uzur minum, atau siang-siang tidak ada uzur berhubungan seksual, itu harus membayar kafarat. Kafaratnya mengerikan itu. Yang pertama urutannya berpuasa 2 bulan penuh berturut-turut, tidak boleh ada yang apa namanya tidak. Sudah 59 hari itu bakal jadi gagal. Ya. Yang kedua, kalau tidak kuat itu boleh dari yang lain memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak tidak boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi melihat kafarat puasa ini, sebenarnya puasa ini masya Allah, ya pahalanya besar sekali, dosanya kalau dibuatkan juga besar. Ya, makanya di ayat yang tadi saya bacakan itu yang bagian terakhir, meskipun toh kita boleh tidak puasa kalau ada uzur, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu berpuasa itu lebih baik. Ya. Nah, dari dulu, ya jadi sekali lagi, kalau puasa perut dan puasa yang di luar perut itu termasuk rukun. Rukun itu tidak boleh tidak, harus ada. Jadi artinya bapak ya kalau berpuasa ya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri dari fajar sampai maghrib. Nah, tapi sesungguhnya bapak dan ibu, kalau kita puasa itu, kalau ingin puasanya itu sempurna, puasanya itu efektif, ya, yang harus ditinggalkan, yang harus puasa itu tidak hanya perut dari yang di bawah perut tadi. Ya. Kalau kita merujuk pada Imam Al-Ghazali itu, ya mestinya seluruh anggota badan kita itu ya ikut berpuasa. Artinya apa? Lisannya ya berpuasa, ya, matanya ya berpuasa, ya, tangannya ya berpuasa. Idealnya seperti itu. Ya. Makanya Nabi mengatakan, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa billahi hajatun fi al-yada'a
ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa mencegah untuk berkata kotor, berkata buruk, juga beramal yang buruk, maka bagi Allah tidak ada keperluan sama sekali kepada orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa puasanya? Ya tidak ada maknanya. Meskipun kalau tidak batal, tapi tidak ada makna. Ya. Bahkan malah kalau puasa yang sempurna lagi yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai puasa khusus itu sampai dengan puasa hati. Hati itu hanya semata-mata dalam rangka untuk ingat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua hal yang buruk. Ya. Kalau yang tadi meninggalkan makan dan minum tadi itu oleh Al-Ghazali disebut dengan puasa umum. Ya. Nah, kalau yang puasa yang juga meninggalkan hal-hal yang terkait dengan anggota badan kita itu dengan sebutan puasa khusus. Ya. Ya. Nah, Al-Ghazali sebenarnya berusaha untuk mendeskripsikan puasa itu ada yang begini, ada yang begini. Tentu saja Al-Ghazali kemudian tidak membatasi bahwa kita itu selamanya lalu jadi puasanya hanya umum, terus lalu kemudian selamanya kita kalau puasa ya hanya sekedar meninggalkan makan minum, tapi kita masih menggunjing, masih melihat yang nggak bener, masih mendengarkan yang nggak bener. Ya tentu saja tidak seperti itu. Harapannya ya kita semua ini siapa saja kalau bisa ya untuk puasa ini ada peningkatan dari waktu ke waktu. Jangan kemudian kita ngeles ya, kita ini kan orang awam. Karena orang awam ya sudah yang penting asal sudah meninggalkan hal yang dilarang terkait dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sudah cukup lah. Bahwa matanya masih jelalatan, lisannya masih suka pasangi, tangannya masih suka jahil, kakinya masih suka pergi ke tempat-tempat maksiat. Lah itu ya enggak begitu ya. Kita mestinya berusaha untuk meningkatkan diri sehingga kualitas puasa kita itu mestinya dari tahun ke tahun bisa meningkat. Ya, yang minimal itu ya ada peningkatan. Kalau tidak sempurna seperti puasanya para katakanlah aulia, itu ya berusaha untuk mendekati ke sana. Sehingga intinya jangan ngeles, ya, jangan kemudian lalu terima, wah kita ini orang awam ya wis sekedarnya, seperti asal nampet orang minum orang bulan suami dan cukup ya. Kita berusaha selama puasa yang menjaga lisan kita, ya. Jangan sampai berkata kotor. Selama puasanya, oh ya kita sedang berpuasa, jangan menghibah, ya. Sebab orang hibah itu ya merusak puasa memang, ya. Itu, ya. Ada memang hadis yang sangat eksplisit ya, yang menyatakan khamsun yuftir nas-shaim ya, di kitab Ihya itu hadis ini bisa disebutkan, meskipun itu sering diperdebatkan dari sisi sanadnya, tapi secara substansinya sahih, baik isinya. Ya. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan harus meninggalkan amalan-amalan buruk yang terkait dengan anggota badan kita itu sekali lagi memang harus dilakukan. Uang tidak puasa saja memang itu haram, tidak ada dilakukan, apalagi pada saat puasa. Sehingga memang itu harus ditinggalkan. Ya. Itu. Nah dengan begitu insya Allah bahwa hakikat dari puasa yakni menahan diri dari berbagai hal yang membawa dosa itu kemudian betul-betul kita hindarkan, dan mudah-mudahan sekali lagi itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin.
Nah, yang kedua, di samping ada hal yang sifatnya negatif, dalam arti tidak melakukan, jadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak rasani, tidak riba, tidak melihat hal-hal yang diharamkan, tidak melakukan hal yang diharamkan. Ya. Ketika puasa itu juga ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai kesempurnaan dari puasa itu. Ya. Apa itu? Banyak. Ya. Yang paling terkenal tentu saja adalah sholat tarawih, ya, sholat sunnah. Ya. Itu ada di bulan Ramadan. Sejak kemudian ya, kalau kita betul-betul ingin menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, ya jangan lupa sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih di masjid bagus, ya, karena ada unsur syiarnya. Dan di masjid ini pasti ramai sholat tarawih. Ya. Tapi kalau misalnya suatu ketika tidak bisa sholat tarawih berjamaah, ya tetap sholat tarawih di rumah. Ya, jangan lupa. Jangan kemudian kalau nggak ada kesempatan sholat tarawih di masjid, lalu kemudian tidak tarawih. Di rumah pun juga tarawih. Kalau memang ada halangan untuk pergi ke masjid. Ya. Lalu apa lagi yang juga disunahkan untuk dilakukan di bulan Ramadan? Tadarrus Al-Quran. Ya. Dan saya yakin di masjid ini juga ada paket acara tadarrus Al-Quran, ngaji Al-Quran. Ya. Syukur bisa khatam. Ya. Usahakan. Ya. Apalagi yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan? Sedekah. Ya. Kata Nabi, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Mulia-mulia sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Oleh karena itu makanya ya kita ya hendaknya mempersiapkan diri untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan. Tapi harus lainnya ya meskipun sedekah yang paling utama di bulan Ramadan, lalu jangan kemudian mau sedekah kalau hanya di bulan Ramadan, ya kalau di luar Ramadan nggak mau sedekah. Lu kok nggak sedekah, nunggu di bulan Ramadan ada jangan, ada terus seperti ini. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Ya, terutama sekali yang paling khas di bulan Ramadan tentu saja sedekah memberikan buka puasa. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang memberikan makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang bersangkutan. Jadi luar biasa pahala sedekah bulan Ramadan. Lalu apa lagi? Tentu saja ya zikir, ya, berdoa, ya, dari doa yang sangat khusus di bulan Ramadan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah itu, terutama sekali di 10 hari terakhir itu adalah doa yang saya yakin ibu dan bapak sudah hafal. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang khusus dibaca di bulan Ramadan. Lalu apa lagi? Tentu saja adalah iktikaf. Ya. Iktikaf itu berniat diri berdiam di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, di masjid mana saja. Nah, terutama iktikaf ini secara khusus juga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu juga disunahkan oleh Nabi, dan Nabi praktekkan ketika 10 hari terakhir beliau iktikaf dengan sempurna. Jadi banyak sekali ya ibadah-ibadah yang secara khusus memang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi ibadah di bulan Ramadan itu ada dua bentuknya. Ada yang dalam bentuk negatif dalam artian tadi itu tidak melakukan, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual,
tidak melihat yang dilarang, tidak membicarakan yang dilarang, ya. Tidak semua tadi itu tidak melakukan, tapi ada yang juga melakukan sholat sunnah, baca Quran, ya, sedekah dan yang lain-lain. Lah insya Allah, kalau ilmu Ramadan yang seperti ini dilaksanakan dengan baik, insya Allah puasa kita menjadi puasa yang efektif, insya Allah menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga sekarang, persiapan jasmani, persiapan yang terkait dengan badan kita, jasad kita, agar supaya Ramadan itu betul-betul siap, betul-betul kuat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya, supaya Rajab diberkahi, Sya'ban diberkahi, ya, dan kemudian bisa sampai dengan Ramadan. Ini sebenarnya kan ya menunjukkan ya betapa persiapan Ramadan itu sebenarnya memang sudah dilakukan jauh hari, dari mulai Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ya, termasuk dalam hal yang bersifat jasadiah badan kita, ya. Makanya di bulan Rajab itu disunahkan banyak puasa, termasuk di bulan Sya'ban itu juga disunahkan banyak puasa juga, ya. Itu kan dalam rangka untuk supaya adaptasi di Ramadan juga, badan itu sudah betul-betul siap untuk berpuasa. Nah, persoalannya adalah bahwa yang namanya puasa ini kan memang sekali lagi ibadah yang berat, ya. Tidak semua orang itu kemudian dengan mudah bisa melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik, dengan ringan, dengan nyaman. Ada orang yang berpuasa itu memang beratnya bukan main, ya. Orang itu kan macam-macam, ya. Ada yang diberi kemampuan untuk ibadah sholat malam saja rajin, ya. Ada yang punya khususan sodakohnya yang hebat, ada yang punya kekhususan taklimnya yang bagus, ya. Ada yang punya kekhususan puasanya yang bagus, ya. Ada yang puasa itu saben hari, ya. Daud, ya. Kamis dan Kemis, ya. Tapi ada orang yang betul-betul puasa itu benar, ya. Luar saya termasuk saya sendiri itu, masya Allah, itu puasa itu berat sebenarnya, ya. Karena dulu pernah alami sakit ginjal, pernah itu kayak seperti kalau puasa itu khawatir sekali dengan penyakit-penyakit yang ada itu. Tapi yang tadi itu obatnya iman tadi itu. Kalau sudah Ramadan itu kenyataannya kok ya kuat. Tapi kalau untuk puasa itu naik beratnya. Nah, maksud saya begini, ya, kalau toh misalnya kita memang tidak bisa mempersiapkan puasa di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, apalagi ya minimal di bulan Ramadan itu fisik kita juga persiapkan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya ketika Ramadan datang itu ya memang kalau memang badannya lemah, ya kerjanya jangan diforsir, berarti ya harus istirahat, makannya juga dijaga, kalau perlu ada vitamin, olahraga sekecil apapun kalau bisa masih dilakukan, sehingga dengan demikian lalu insya Allah puasa akan berjalan dengan baik, ya. Tidak begadang, tidur terlalu larut malam, padahal malamnya perlu sahur, perlu ibadah, sehingga ini harus diatur, dipersiapkan. Sebab nanti kalau tidak dipersiapkan, ya, misalnya makan sembarangan, ya, bisa jadi kemudian nanti kemudian akhirnya misalnya sampai perutnya sakit, diare, tidak bisa puasa misalnya. Ini kan hal-hal yang sekali lagi harus diperhatikan, harus dipersiapkan supaya ketika puasa itu secara fisik kita memang siap untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baik, ya. Nah, yang terakhir ini persiapan mania, persiapan yang terkait dengan harta benda. Nah, ini juga penting, ya, persiapan yang terkait dengan harta benda.
Ya, tadi sudah saya sebutkan, misalnya di bulan Ramadan itu tadi itu dianjurkan banyak sedekah. Nah ini kalau kita tidak punya harta benda tidak bisa bersedekah. Ya, sehingga memang idealnya ya, untuk Ramadan itu kalau bisa memang dipersiapkan secara khusus. Ya. Bagi orang-orang yang kebetulan punya penghasilan berlebih sehingga tanpa persiapan ketika Ramadan kemudian butuh apa saja bisa, itu tidak masalah. Tapi bagi yang misalnya secara ekonomi terbatas, ini Ramadan menjadi penting untuk dipersiapkan dengan baik sehingga kemudian lalu aktivitas Ramadannya tidak terganggu. Ya tentu saja misalnya untuk sahur, untuk berbuka, bahkan kemudian tadi untuk sedekah, termasuk nanti untuk membayar zakat, minimal membayar zakat fitrah, bahkan termasuk zakat mal ini sekalipun, meskipun sebenarnya tidak harus pada bulan Ramadan, karena zakat mal itu sifatnya haul ya, setiap tahun dan tahun seseorang bisa berbeda-beda. Tapi banyak orang yang kemudian menjadikan haulnya itu di bulan Ramadan dalam rangka untuk mendapatkan fadilah dan Ramadan. Jadi kalau mengeluarkan zakat sekalian dikeluarkan pada bulan Ramadan. Tapi sudah karena mendapatkan barokahnya Ramadan. Jadi sekali lagi butuh yang namanya persiapan, terutama bagi yang apa namanya, bagi yang memang secara ekonomi tidak bisa mencukupi spontan apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu loh, ibadah kurban itu ya. Ibadah kurban itu kalau bagi orang yang memang uangnya banyak, tanpa persiapan saatnya beli kambing tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya terbatas keuangannya, apa kemudian tidak menyembelih kurban? Bisa disiasati dengan cara menabung. Ya, sehingga kemudian pada saatnya setahun datang Idul Kurban bisa kurban. Banyak itu yang mempraktekkan seperti itu dengan menabung secara harian, mingguan, bulanan untuk bisa berkorban. Lalu Ramadan ini juga saya kira perlu untuk persiapan khusus, sehingga kemudian tidak mengganggu ibadah. Lebih-lebih kalau kemudian menjelang Lebaran, coba kita lihat fenomena kita. Biasanya pada umumnya justru ketika menjelang Lebaran itu orang sibuk gitu ya, mencari hal-hal yang terkait dengan persoalan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah secara langsung, bahkan kadang-kadang ibadahnya menjadi apa namanya? Bahasa Jawa ini apa? Kakak, bahasa Jawa ini kakak itu gimana ya? Kakak, ya artinya tertinggal, jadi dia tidak terperhatikan, ya. Jadi ini perlu disiasati secara manjah. Orang kali fokusnya kemudian malah justru kemudian lebarannya. Lebaran kan butuh duit. Nah ini mestinya persiapannya itu ya, kalau bisa sebelum Ramadan, kalau bisa, supaya justru akhir Ramadan itu fokus kita ibadah. Nah selama ini kan enggak. Ya, Ramadan itu kalau menurut Nabi fokusnya ibadah, yang terjadi di belakang kita akhir Ramadan fokusnya malah tidak ibadah, tapi malah ke mall, ya kemana-mana itu yang fokusnya itu mana ya, begitu. Nah ini saya kira perlu disiasati, entah caranya bagaimana. Saya kira masing-masing orang punya cara sendiri. Yang intinya adalah bahwa persiapan manjah itu penting, ya. Persiapan harta benda terkait dengan Ramadan itu penting, ya. Saya yakin dimanapun ya bapak-bapak ibu menjadikan Ramadan istimewa, ya. Biasanya kalau hari-hari biasa itu makan seadanya, tapi kalau Ramadan biasanya ya kalau buka ya pasti berbeda lah dengan menu seharian. Ini kan butuh tambahan biaya ya Bu ya. Nah ini Ramadan akhir nanti pasti ada kita memberikan hadiah pada orang tua, saudara, ya.
tetangga dan lain sebagainya ya. Ini butuh persiapan. Sehingga persiapan-persiapan yang seperti ini sekali lagi jangan mengganggu ibadah Ramadannya. Justru ibadah Ramadan itu harus melengkapi kesempurnaan puasa, jangan mengganggu yang utama puasanya itu sendiri. Nah sehingga demikian maka kalau secara Ramadan itu sudah kita persiapkan, ya entah caranya bagaimana, monggo masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri saya kira, supaya Ramadan tidak terganggu dengan hal yang persoalan harta. Kita bisa bersedekah, kita bisa membayar zakat, kita bisa merayakan Idul Fitri dengan baik, ya sehingga kemudian lalu sempurna ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Dan sekali lagi barangkali bisa sampaikan juga, Ramadan itu kemudian ditutup dengan hari raya yang disebut dengan Idul Fitri, ya, hari raya fitrah, ya. Fitrah itu ya makan itu sebenarnya, ya. makanya dibutuhkan ibadah matiah itu di situ, ya. Jadi supaya di akhir Ramadan itu kita bahagia, kita bergembira, ya, bisa merayakannya itu dengan futur, dengan berpesta, makan memang, ya, karena sebulan penuh itu sudah tidak makan gitu, ya. Makanya kemudian kita juga wajib membayar fitrah itu, maksudnya apa? Untuk membantu agar orang-orang yang kebetulan fakir miskin yang tidak bisa ikut merayakan Idul Fitri itu juga bisa berbahagia bersama dengan kita yang merayakan Idul Fitri. Makanya kenapa membayar fitrah itu harus diberikan sebelum sholat Id bilang? Itu karena apa? Agar supaya zakat yang kita berikan pada fakir miskin itu kemudian bisa membahagiakan juga fakir miskin, sehingga pada hari Idul Fitri itu tidak ada orang yang sedih sama sekali. Pada hari Idul Fitri itu semua orang bahagia, semua orang bergembira merayakan kemenangan setelah berjuang selama sebulan penuh melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan yang masih beberapa hari ini betul-betul kita jumpai. Artinya apa? Artinya kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangi bulan Ramadan. Menangi itu Pak ya, menangi itu bahasa Jawa ya. Menangi itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Apa ya? Menjumpai itu. Bisa menjumpai bulan Ramadan dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurnanya, dan mudah-mudahan kita juga menangi Idul Fitri sehingga kita bisa merayakan Idul Fitri itu dengan indah-indahnya, sebahagia-bahagia. Karena memang ya orang yang berpuasa itu kata Rasulullah mendapatkan dua kebahagiaan. Lisfa'i farhatan, farhatun inda ifari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa itu oleh Allah dijadikan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka, ya, berbuka setiap harinya itu, ya, seharian susah nggak makan nggak minum, itu menjelang maghrib kita pasti sudah siap makannya. Ya, saya kira tidak hanya anak kecil, kalau anak kecil lebih menunggu lagi kemudian apa. Tapi kita ya sudah menunggu maghrib. Begitu maghrib itu, masya Allah bahagianya bukan main, langsung bisa. Iftar yang dua, iftar Idul Fitri itu, ketika sebulan penuh selesai berpuasa, kita kemudian mendapatkan
kemenangan dan kita merayakannya dengan Idul Fitri. Nah, kebahagiaan yang berikutnya adalah nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita ini dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.